kenapa sistem negara kerajaan sekarang makin banyak gak relevan. Nah, kalau kita ingatkan lagi dulu, hampir semua negara, kalau di pengetahuan saya sih semua ya, saya nggak tahu negara mana yang zaman dulu nggak pakai sistem kerajaan. Jadi begitu manusia sudah mulai menanam tanamannya, mulai agraris, mulailah membangun komunitas dan lama-lama membesar jadi negara. Kenapa bentuknya kerajaan? Dan dulu semuanya menggunakan bentuk kerajaan. Mungkin ada yang enggak, cuma saya nggak tahu. Nah, dulu pakai semua, tapi sekarang kok malah nggak banyak lagi yang pakai. Nggak ada negara-negara maju yang pakai sistem ini. Loh, tapi ada kok negara kaya yang sistemnya masih kerajaan. Ya memang, tapi negara kaya. Dan mereka kayaknya bukan karena teknologi kah, mengembangkan ekonominya kah, rata-rata kayaknya karena sumber daya alam. Contoh misalnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, itu kan kayaknya bukan karena mereka membangun industri kah, membangun ekonomi produksi apa gitu, tapi mereka menjual minyaknya. Jadi kayak karena suatu minyak sumber daya alam, dan begitu harga minyak sempat fluktuatif banget di beberapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir aja, itu mulai negara-negara Arab pun mulai ngerasa nggak aman nih dengan minyaknya, dan kemudian harus investasi di banyak tempat. Jadi urusannya bukan urusan negara kaya. Jadi mayoritas negara maju udah nggak pakai sistem demokrasi lagi. Kalau sekarang juga, kalaupun ada sistem yang masih bentuknya kerajaan, sistem pemerintahannya nggak ada di raja, ada di Perdana Menteri, misalnya di Inggris, misalnya di Jepang, misalnya di Denmark, Belanda juga kalau nggak salah masih. Jadi raja itu adalah simbol negara. Mereka nggak murni monarki atau kerajaan, tapi monarki konstitusional. Bentuknya kerajaan, tapi kehidupan bernegara, hukum itu diatur oleh konstitusi, bukan diatur oleh raja lagi. Dan kalaupun ada yang bentuknya murni kerajaan, justru negaranya malah bukan negara maju. Maroko lah, atau misalnya Arab Saudi misalnya juga ya. Mereka kayaknya karena selama minyaknya masih ada, dan kalau misalnya dianalisis, kenapa dulu sering banget negara-negara Arab kalah perang, kerajaan-kerajaan kalah perang terhadap Israel misalnya, itu karena sistem mereka nggak memungkinkan untuk orang-orang di luar keluarga kerajaan untuk menjadi orang-orang yang mumpuni, menjadi orang-orang yang berkualitas tinggi. Jadi urusannya kenapa dulu banyak kerajaan? Karena kalau misalnya kita ingat-ingat lagi tokoh-tokoh zaman dulu yang jadi pimpinan yang mengubah satu masyarakat, mengubah satu negara, tokoh-tokoh yang menaklukkan misalnya banyak wilayah. Kita ambil contoh misalnya Muhammad Al-Fatih, Salahuddin, Charlemagne, Alexander the Great atau Iskandar Zulkarnain, Bung Karno, Ki Hajar Dewantara. Itu kalau misalnya kita tarik kesimpulannya, mayoritasnya, hampir semuanya anak raja atau minimal anak bangsawan. Kok bisa kayak gitu? Kenapa cuma bisa anak raja atau anak bangsawan? Dan otomatis kan kerajaan jadi relevan tuh. Iya, relevan bentuknya kerajaan karena yang bisa menjadi tokoh-tokoh penting, punya ilmu yang bagus, tumbuh jadi pemimpin, ya mereka anak raja atau anak bangsawan. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang samaannya, satu bisa belajar, kedua mereka bisa sering bertemu sesama pelajar atau sesama orang terpelajar, entah bentuknya bertemu di sekolah atau bapaknya si rajanya itu yang masih berkuasa mengundang banyak guru untuk berkumpul di istana untuk menjadi pusat tempat diskusi dan tempat pertukaran ilmu. Nah, dan yang terakhir, ketiga, kebutuhan pokok mereka aman. Mereka bukan orang-orang yang masih mikir besok makan apa ya. Jadi isi kepala mereka udah bisa difokuskan untuk oke, kita mau belajar apa nih, kita mau diskusi apa nih. Gak mikirin, aduh hari ini saya harus jualan dulu, kalau nggak saya nggak makan. Jadi mereka bisa banyak meluangkan sumber daya yang mereka punya untuk berpikir dan untuk menumbuhkan mereka. Nah, ini terjadi karena zaman dulu dan makin mundur ke zaman dulu, yang namanya ilmu tuh terpencar di mana-mana. Kalau misalnya mau belajar tentang ekonomi, misalnya harus berguru ke si A di kota apa, atau misalnya kalau mau belajar militer harus belajar dari jenderal apa di kota apa. Kalau mau belajar tafsir atau fikih harus belajar dari guru apa di negara apa. Jadi ilmu tuh mencar-mencar di mana-mana, nggak tersedia dengan mudah, nggak banyak sekolah kayak sekarang. Dan kemudian nggak seperti zaman sekarang yang informasi dan ilmu ada di mana-mana. Zaman dulu tuh buku langka, buku itu mahal. Malah kalau sebelum adanya mesin cetak,
buku tuh misalnya ada 10 kopi, 10-10-nya tuh ditulis, bukan dicetak. Jadi buku itu, kumpulan ilmu dalam bentuk buku tuh juga sama-sama langkanya, dan bahkan lebih langka lagi orang yang bisa baca tulisnya. Dan yang bisa siapa? Kembali yang bisa adalah si anak-anak raja ini, anak-anak bangsawan ini. Jadi ya masuk akal kan kalau bentuknya kerajaan. Nah, kemudian hal ini terjadi karena mereka memungkinkan punya banyak hal ini. Urusannya apa? Modal. Modal banget karena mereka jadi bisa memungkinkan untuk punya kumpulin modal untuk bekal dan transport dan akomodasi nanti kalau misalnya mereka harus bepergian keluar kota atau keluar negara untuk belajar, atau minimal kalau nggak mau keluar kota dan harus mendatangkan gurunya, ya udah gurunya yang diberikan bekal, diberikan uang transport, dan menggaji gurunya untuk datang ke istana untuk mengajari mereka. Dan yang paling menentukan juga urusan gizi. Kenapa? Untuk bisa cerdas itu urusan membina otak itu dimulai dari dalam kandungan. Jadi memang kalau kita belajar dengan giat kita akan jadi pintar, cuma seberapa cepatnya kan tetap bergantung kecerdasan, dan itu ditentukan gizi sejak zaman kandungan dan zaman masa pertumbuhan. Dan itu biasanya di zaman dulu yang ilmu gizi juga terbatas dan makanan tidak semelimpah sekarang, ini urusannya modal orang tuanya untuk memberikan gizi dan terbaik. Jadi inilah kenapa ya zaman dulu susah banget kalau misalnya ingin mimpin membuat perubahan tapi kita nggak dalam keturunan keluarga kerajaan atau bangsawan. Kalau sekarang udah agak berbeda karena ilmu sama informasi itu udah aksesnya jauh membaik. Jadi kalau kita adalah masyarakat awam tuh publik, kita mungkin banget tuh belajar. Dan ini kuncinya untuk melepaskan rantai, aduh harus kerajaan nih, yang bisa mimpin hanya orang dari keluarga raja, masyarakat nggak atau sulit untuk berkontribusi. Nah, untuk memutuskan rantai ini agar semua masyarakat bisa berkontribusi untuk kemajuan negara, ya udah memang ilmu dan akses informasi harus terbuka. Dan inilah kenapa Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, sadar kalau ingin Indonesia maju, semua masyarakatnya berjuang, berpikir mengembangkan, membangun Indonesia, ya masyarakatnya harus sekolah. Itulah kenapa beliau membangun Budi Utomo, yayasan pendidikan pertama lah di Indonesia. Nah, itulah kenapa kita akhirnya bisa sadar kita nggak pakai sistem kerajaan lagi. Sudah ada banyak sekolah umum di mana-mana. Dan dulu sebelum ada yang namanya sekolah umum, sebelum ada Budi Utomo, ada juga sistem pesantren. Semenjak adanya dakwah-dakwah dari, lupa apa istilahnya tuh, Wali Songo, atau mungkin agak-agak mundur lagi. Pokoknya begitu Islam masuk kemudian dakwah, mulai ada bentuk pesantren. Dan pesantren itu tempatnya orang-orang mulai belajar, walaupun masih terbatas mayoritas di ilmu agama, tapi udah mulai banyak yang bisa baca tulis, mulai bisa menulis kitab. Kan awalnya belajar agama, awalnya belajar bahasa Arab, lama-lama kan ilmunya kan bisa nyebar kemana-mana. Termasuk saya pernah baca buku punya om saya, tulisannya Arab, bahasanya kalau nggak salah agama, tapi pas dibaca ini bahasa Jawa. Jadi yang penting bisa baca tulis dulu, nanti ilmu akan nyebar kemana-mana. Dan ini dimulainya awalnya di pesantren, dan itu di Indonesia ya. Kalau di Eropa dulu, di Dark Ages, zaman ke-8, ilmu itu berkembangnya bukan di pesantren, tapi di biara. Yang menjaga agar ada orang-orang yang tetap bisa baca tulis, itu di biara. Kurang lebih kayak pesantren zamannya Indonesia dulu deh. Dan yang terakhir, yang baru, yang mulai ada di zaman penjajahan Jepang, terakhir ada adalah sekolah militer, yaitu lulusannya yang paling terkenal adalah Jenderal Sudirman. Beliau belajar di peta pembela tanah air. Waktu itu Jepang inginnya begitu sekutu nyerang Indonesia untuk caplok balik Indonesia, inginnya Indonesia bisa membela dirinya sendiri, makanya bikin sekolah militer. Tapi lulusannya malah berjuang untuk merdeka dari Jepang dan dari sekutu. Dan tokohnya muncul, namanya Sudirman. Dan Jenderal Sudirman ini rakyat jelata, dia nggak punya latar belakang nggak punya latar belakang bangsawan sama sekali. Malah Bung Hatta, wakil presiden Indonesia, ada yang bilang dia sipil, ya sipil, tapi bapaknya ulama. Jadi dia dari kecil juga sudah terbiasa dengan lingkungan pesantren, sudah kalangan terdidik dari awal. Tidak sampai bangsawan, tapi posisinya cukup tinggi lah. Kan ulama kan posisinya cukup tinggi juga di masyarakat Indonesia. Jadi ini mulai ada perbaikan-perbaikan nih bertahap di Indonesia, contohnya seperti itu. Jadi kalau kita dengar kisah kakek nenek dulu, kalau mau sekolah harus jalan jauh 3 kilo, 10 kilometer karena rumah ke sekolah tuh harus mendaki gunung lewati lembah. Itu sudah perbaikan. Kenapa? Bahkan sebelum zaman kemerdekaan,
udah mulai ada rintisan-rintisan sekolah. Jadi udah mulai ada, saya ingin anak saya berkembang nih, kirim sekolah walaupun jauh, bolak-baliknya jauh kah, atau kirim ke pesantren, itu udah mulai ada. Dan bahkan setelah merdeka, walaupun jalannya jauh, mendaki gunung, lewati lembah, itu sudah perbaikan banget dibanding zaman dulu yang hanya bisa sekolah dihadiri oleh para bangsawan atau anak raja. Itu perbaikannya. Nah, jadi memang kuncinya adalah kalau misalnya mau peralihan dari sistem kerajaan yang hanya segelintir orang yang bisa berkembang dan bisa berkontribusi untuk negara, dan diubah jadi semua masyarakat bisa berkontribusi, memang bentuknya diubah. Negaranya jadi negara demokrasi, dan syaratnya memang ada tiga, yaitu satu, kualitas pendidikannya harus bagus dan merata, dan jaring sosialnya harus kuat, sehingga si murid-muridnya ini udah fokusnya sekolah aja. Bahkan si orang tua fokusnya juga, udah anak saya biar sekolah aja, mereka nggak usah ikutan bantu cari nafkah. Karena hidup mereka juga udah ditanggung oleh negara. Dan itulah kenapa di negara-negara dengan pendidikan terbaik rata-rata urusan makan udah nggak usah diperhatikan untuk si murid-muridnya ya. Jadi mereka bisa fokus untuk belajar, untuk berkarya, untuk menempa dirinya. Jadi kalau kesimpulannya, kalau misalnya dibalik lagi, gimana dong kalau misalnya pendidikannya masih nggak bagus, yang kita nggak bisa jadi negara demokrasi. Kalau negara demokrasi, masyarakatnya ternyata harus pinter banget. Kenapa? Masyarakatnya harus jadi HRD. Masyarakatnya kan harus menyeleksi pemimpin. Masyarakatnya harus tahu gimana caranya menyortir orang lain. Ini orang bagus atau enggak nih? Oh, ini orang kayaknya bagus. Yuk, kita coba pilih jadi pejabat. Nggak bagus, ya udah dipecat. Dan kalau masyarakatnya sudah bisa melakukan seperti itu dan berani melakukan seperti itu, berarti ya pendidikannya sudah bagus banget. Sayangnya, hal itu sering nggak terjadi. Jadi masih ada tanda-tanda kalau pendidikan atau jaring sosialnya masih kurang bagus. Biasanya terjadi entah ada yang disengaja ataupun karena pendidikan masih proses memperbaiki diri, bentuknya jadi masih sistemnya kerajaan. Jadi kayak misalnya kalau yang gue baca atau nonton video analisisnya negara-negara Arab, memang untuk pendidikan-pendidikan tertentu yang strategis untuk katakanlah pendidikan militer, itu biasanya di negara-negara Arab dibatasi tuh, bahkan kekuasaan-kekuasaan jenderal-jenderalnya dibatasi. Kenapa? Takut kudeta. Takut masyarakatnya nanti ya demo kemudian minta berubah dari kerajaan jadi demokrasi. Takut kayak Tunisia, takut kayak Libya dan lain-lain. Atau sistem dinasti politik kayak di Amerika Serikat masih tuh. Terus kayak di India, keluarga Gandhi, di Indonesia tuh keluarganya Bung Karno dan anak cucunya. Dinasti politik terjadi karena kita memang masih nih, kita dapat reminder kalau pendidikan dan jaring sosial di Indonesia masih kurang bagus. Yang penting kita tinggal ke depannya milih politisi yang fokus ke arah sana, sehingga kita akan nanti melihat banyak orang yang bisa jadi politisi-politisi baik dan nggak berkutat ke satu keluarga tertentu aja. Jadi kalau kita kan masih melihat entah di provinsi atau di nasional masih ada dinasti politiknya, itu reminder buat kita, PR buat orang Indonesia. Atau yang terakhir, nggak ada batas masa jabatan. Kayak di zaman dulu di zamannya Pak Soeharto dulu kan, nggak ada batas masa jabatan, dan pendidikan dibatasi gitu-gitu aja. Jadi kita juga sering melihat kalau misalnya di negara-negara yang sifatnya otoriter, pendidikan dibatasi, supaya orang-orang tidak memungkinkan tahu alternatif lain kalau misalnya, oh saya bisa jadi pemimpin juga loh. Karena politisi di atas, penguasa di atas takut digusur. Nah, kalau misalnya kita tinggal di negara demokrasi, kita mungkinkan kok untuk jadi pemimpin di masa depan kalau mau, kalau tertarik, kalau mau berjuang ke arah sana. Kalaupun enggak, kita sebagai warga negara akan tahu gimana caranya menyortir orang-orang nggak baik. Dan PR di mana? PR di kita menjaga pendidikan dan kualitas jaring sosial.